Melanjutkan kunjungan kerjanya di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk lansia dan remaja di Tribun Lapangan Merdeka, Kamis 9 Desember 2021. Pada peninjauan tersebut, Panglima TNI turut didampingi oleh sang istri Diah Erwiani, Pangkogap Wilhan III, Wali Kota Ambon Richard Lohnapesi, Pangko Armada II, Pangdam 16 Patimura, Kapolda Maluku, beserta dengan pejabat tinggi daerah maupun TNI Polri, lingkup pemerintah provinsi dan Kota Ambon. Dalam wawancaranya di sela-sela pelaksanaan vaksinasi, Jenderal Andika Perkasa menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi ini diharapkan agar tetap memprioritaskan lansia dan anak-anak. Dirinya menyampaikan untuk pelaksanaan vaksinasi ini diprioritaskan kepada lansia dan anak-anak karena varian of concern atau VOC saat ini lebih banyak menyerang anak muda. Ia menambahkan walaupun belum masuk di Kota Ambon, namun langkah yang telah diambil oleh pihak sekolah maupun pemerintah Kota Ambon ini adalah langkah yang baik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 varian baru. Jenderal Andika Perkasa juga mengatakan nantinya pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan vaksinasi bisa merata sampai ke pulau-pulau kecil dan mengejar target yang diinginkan oleh pemerintah. Kita semua bekerja sama pagi ini, betul ya Pak Wali ya? Iya Pak. Intinya kita ingin mengejar rekan-rekan sekalian untuk capaian vaksinasi. Memang teorinya kalau bisa lansia dengan anak-anak itu termasuk dalam prioritas kita juga. Karena apa? Karena anak-anak ini yang untuk Omicron ya, untuk varian of concern, VOC, yang terbaru walaupun diri kita belum ada, itu memang menyerang anak-anak. Nah sehingga kalau anak-anak walaupun di sini belum masuk, tetapi anak-anak sudah dikawal oleh guru-gurunya, sekolah-sekolahnya berarti digerakkan oleh Pak Wali Kota, itu bagus sekali. Saya ketemu dengan begitu banyak anak-anak sekolah usia ada yang 12 sampai dengan 16, 17, 19 hari banyak sekali. Dan itu bagus. Nah, sedangkan untuk lansia pun, lansia ini kan tidak seperti matematika ya. Kalau dalam terminologi Ibu Kepala Dinas Kesehatan mungkin 59 ke atas ya, itu 60 ke atas. Tetapi sebenarnya yang harus kita proteksi adalah mereka-mereka yang sudah punya komorbid atau penyakit tidak menular biasanya. Ada yang diabetes, ada yang darah tinggi, ada yang liver, ginjal, dan seterusnya. Dan kebetulan kondisi memang di masyarakat kita bukan hanya yang 60 ke atas. Mereka-mereka mungkin yang sudah usia 40-an itu biasanya sudah mulai. Oleh karena itu, dalam hal ini kita fleksibel saja, semua sudah sepakat, vaksinator juga sudah sepakat. Yang penting mereka-mereka yang beresiko lebih besar, mereka-mereka yang kemungkinan karena usianya sudah punya komorbid atau penyakit tidak menular tadi, yang nantinya akan memperburuk kalau kena terinfeksi, itu biasanya lebih cepat parah ya. Itu yang menjadi prioritas kita. Nah, bagaimana dengan misalnya secara teori memang juga belum dibuka untuk booster ya. Tapi kalau bagi mereka yang sudah datang dan mereka menginginkan, dan kebetulan stok vaksin di sini kan masih sangat cukup. Jadi daripada expire, karena sudah terjadi di beberapa titik itu terlanjur expire, sayang kan terbuang. Jadi lebih baik nggak apa-apa. Toh ini kita gunakan, dan kita gunakan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan dengan adanya booster atau vaksin ketiga pun pasti akan meningkatkan kuantitatif antibodi kita terhadap SARS-CoV-2 atau terhadap virus COVID. Jadi kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Ya, kebetulan Maluku dan Maluku Utara agregatnya ini memang mendekati 50%, tetapi sebetulnya lebih banyak ditunjang oleh ketidakmerataan di pulau-pulau kecil, betul ya.
Pangdam dengan Pangko Gabilhan dengan Kapolda ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar target yang diberikan pemerintah, tapi juga yang penting kita tahu bahwa prioritas tadi adalah mereka-mereka yang resikonya lebih tinggi. Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Satuan TNI Angkatan Darat turut menjelaskan tentang peralihan fungsi dari Benteng Victoria kepada pemerintah Kota Ambon. Dirinya menjelaskan bahwa sejak ketemu tahun lalu di Jakarta, hal tersebut sudah dibahas bersama Wali Kota Ambon, dan bukan hanya di Kota Ambon saja, melainkan ada banyak titik di Indonesia yang ditempati oleh TNI bisa digunakan untuk kepentingan publik. Ia menjelaskan bahwa sejak pertemuan tahun lalu pihaknya dan pemerintah Kota Ambon sudah sepakat, namun masih dihalangi soal peraturan yang mengikat dari Kementerian Keuangan soal aset. Panglima TNI ini juga menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap mendukung dan tidak akan menghambat maupun memperlambat proses peralihan ini. Setelah pelaksanaan vaksinasi tersebut, diberikan bantuan sembako dan buku tulis kepada anak-anak maupun masyarakat yang sudah divaksin. Terima kasih. Jadi Pak Richard, Pak Wali Kota ini kita kapan tuh Pak? Tahun lalu atau tahun ini? Tahun lalu Pak. Tahun lalu kita sudah ketemu di Jakarta. Dan saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu bukan hanya untuk Benteng Victoria. Banyak titik di seluruh Indonesia yang kami betul-betul sangat fleksibel. Karena apa? Kami juga yakin kok bahwa titik-titik atau lokasi-lokasi yang kami tempati atau kami miliki itu mungkin bisa digunakan untuk kepentingan publik, kepentingan umum yang lebih besar. Apalagi Benteng Victoria. Jadi sejak kita ketemu tahun lalu, saya sudah sepakat, ayo monggo. Peraturan yang mengikat kami adalah peraturan dari Kementerian Keuangan soal aset. Nah itu pun sudah kami pokoknya kami dukung penuh. Nggak ada yang kemudian kami hambat karena kami ingin, saya ingin satuan saya tetap di Benteng, enggak sama sekali. Saya yakin akan jauh lebih besar manfaatnya apabila dikelola oleh pemerintah kota Ambon, betul Pak ya? Betul Pak. Jadi kami sangat mendukung. Nah, tinggal saya masih belum jelas sekali. Tinggal bagaimana tadi soal status yang kami sudah juga berusaha. Kami intinya kami pindah kemanapun oke lah, nggak apa-apa, gitu ya. Nggak ada dari kami kemudian menghambat atau memperlambat, tidak.